Ini warung, tapi kenapa semua bukan manusia? Ini bukan warung biasa. Aku salah masuk dunia. Maaf nenek, ini siapa? Ya, aku yang menunggumu sebelum kau tersesat sepenuhnya. Malam itu hujan turun sejak sore dan belum juga berhenti. Jalan desa yang biasanya ramai kini berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada kendaraan yang lewat, tidak ada suara orang berbicara, hanya suara angin dan tetesan air dari pepohonan di pinggir jalan. Seorang ustadz muda sedang berjalan pulang setelah selesai mengisi pengajian di sebuah desa yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang hampir merenggut nyawanya. Karena di tengah perjalanan yang sepi itu, ia menemukan sebuah warung kecil yang masih menyala lampunya. Warung yang terlihat biasa saja dari luar, namun ternyata menyimpan rahasia gelap yang selama ini disembunyikan oleh pemiliknya. Dan tanpa ia sadari, malam itu kedatangannya ke warung tersebut bukan sekadar untuk makan, melainkan hampir dijadikan tumbal untuk sesuatu yang tidak kasat mata. Perjalanan malam. Hujan turun sejak sore dan belum juga benar-benar berhenti ketika malam mulai datang. Jalan desa yang biasanya ramai oleh kendaraan kini terlihat sangat sunyi. Genangan air terlihat di beberapa bagian jalan tanah, sementara lampu rumah warga di kejauhan tampak redup tertutup kabut tipis yang terbentuk karena udara dingin setelah hujan. Suasana malam itu terasa begitu tenang, namun sekaligus menyimpan kesan sepi yang membuat siapapun yang berjalan sendirian akan merasa sedikit tidak nyaman. Seorang ustadz muda sedang berjalan menyusuri jalan desa tersebut dengan langkah yang tenang. Ia baru saja selesai mengisi pengajian di sebuah rumah warga di desa yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantarnya pulang, ia memutuskan untuk berjalan kaki sambil menikmati suasana malam yang masih dipenuhi aroma tanah basah setelah hujan. Meski perjalanan cukup jauh, wajahnya tetap terlihat tenang. Sesekali ia menggerakkan tasbih yang ada di tangannya sambil melafalkan zikir dengan suara yang sangat pelan. Angin malam berhembus lembut melewati pepohonan di sekitar jalan desa. Suara daun yang saling bergesekan menciptakan bunyi samar yang membuat suasana malam terasa semakin hening. Namun bagi ustadz muda tersebut, berjalan sendirian di malam hari bukanlah sesuatu yang menakutkan. Perjalanan yang ditempuhnya sebenarnya tidak terlalu jauh jika menggunakan kendaraan. Namun jika harus berjalan kaki, ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke rumah. Jalan desa itu membelah area persawahan yang luas di kiri dan kanan. Pada siang hari, tempat itu terlihat indah dan menenangkan. Tetapi pada malam hari, terutama ketika hujan baru saja berhenti, suasananya terasa sangat berbeda. Langit malam terlihat gelap karena awan masih menutupi cahaya bulan. Hanya sesekali kilatan cahaya dari langit yang jauh memperlihatkan bayangan pepohonan yang berdiri di sepanjang jalan. Suara katak yang bersahutan dari area persawahan menambah kesan sepi yang menyelimuti perjalanan malam itu. Ustadz muda itu terus berjalan sambil sesekali memperhatikan jalan di depannya. Sepatu yang ia pakai beberapa kali menginjak genangan air kecil di jalan tanah yang basah. Meskipun begitu, ia tetap melangkah dengan tenang tanpa menunjukkan rasa tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian ia mulai merasakan perutnya lapar. Sejak sore tadi ia belum sempat makan karena harus segera menghadiri pengajian yang sudah dijadwalkan oleh warga desa. Awalnya ia berniat untuk makan setelah pengajian selesai. Namun ternyata hidangan yang disediakan oleh tuan rumah sudah habis karena dimakan oleh para tamu yang datang lebih dulu. Ustadz muda itu sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia sudah terbiasa menjalani aktivitas dengan sederhana. Namun setelah berjalan cukup lama di udara malam yang dingin, rasa lapar mulai terasa lebih jelas. Ia sempat berpikir mungkin masih ada warung yang buka di sepanjang jalan yang ia lewati. Meskipun kemungkinan itu kecil karena waktu sudah cukup larut, ia tetap berharap menemukan tempat untuk sekadar membeli makanan. Perjalanan terus berlanjut dan suasana di sekitar jalan semakin sunyi. Rumah-rumah warga yang sebelumnya terlihat di kejauhan kini mulai jarang ditemui. Jalan yang ia lalui perlahan berubah menjadi jalan kecil yang hanya diterangi oleh beberapa lampu rumah yang jaraknya cukup jauh satu sama lain.
Ketika sedang berjalan sambil memikirkan makanan, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang berbeda di kejauhan. Di tengah gelapnya malam, terlihat sebuah cahaya kecil yang berpendar di antara pepohonan. Awalnya ia mengira cahaya tersebut berasal dari rumah warga. Namun setelah ia memperhatikan dengan lebih jelas, cahaya itu tampak seperti berasal dari sebuah bangunan kecil yang berdiri sendirian di pinggir sawah. Ustadz muda itu memperlambat langkahnya sambil terus memperhatikan cahaya tersebut. Semakin ia mendekat, semakin jelas terlihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah warung kecil yang tampaknya masih buka. Warung itu terlihat sederhana dengan dinding kayu dan atap seng yang sudah tampak tua. Sebuah lampu minyak menggantung di bagian depan warung, menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi tempat itu. Di tengah jalan desa yang gelap dan sepi, warung itu tampak seperti satu-satunya tempat yang masih hidup di malam tersebut. Ustadz muda itu akhirnya memutuskan untuk mendekat. Ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju warung kecil itu akan menjadi awal dari kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Warung di tengah sawah. Cahaya dari warung kecil itu semakin jelas terlihat ketika ustadz muda tersebut berjalan mendekat. Dari kejauhan bangunan itu tampak sangat sederhana, bahkan terlihat cukup tua. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah mulai kusam dimakan usia. Sementara atap seng di atasnya tampak berkarat di beberapa bagian. Lampu minyak yang menggantung di depan warung menjadi satu-satunya sumber cahaya di tempat itu. Di tengah gelapnya malam dan hamparan sawah yang luas, warung kecil itu tampak seperti tempat singgah terakhir bagi siapa saja yang kebetulan melewati jalan desa tersebut. Tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Hanya warung itu saja yang berdiri sendirian di pinggir jalan tanah yang membelah area persawahan. Ustadz muda itu memperlambat langkahnya ketika jaraknya sudah cukup dekat. Ia memperhatikan keadaan sekitar dengan lebih teliti. Udara malam terasa semakin dingin, dan angin yang bertiup dari arah sawah membawa aroma tanah basah yang kuat. Suasana di sekitar warung itu terasa sangat sunyi. Ketika berdiri beberapa langkah dari warung tersebut, ustadz muda itu mengucapkan salam dengan suara yang cukup jelas. Suaranya terdengar memecah kesunyian malam yang sejak tadi menyelimuti tempat itu. Namun selama beberapa detik tidak ada jawaban dari dalam warung. Ia sempat berpikir bahwa warung itu mungkin sudah tutup dan lampu minyak hanya dibiarkan menyala. Namun tepat ketika ia hendak melangkah pergi, terdengar suara pelan dari dalam warung. Suara itu seperti bunyi kursi kayu yang digeser perlahan. Tidak lama kemudian seorang nenek keluar dari dalam warung. Langkahnya pelan, dan wajahnya terlihat sangat tua dengan kerutan yang dalam di hampir seluruh bagian wajahnya. Rambutnya yang sudah memutih tertutup oleh kain yang melilit kepalanya. Nenek itu menatap ustadz muda tersebut dengan pandangan yang cukup lama sebelum akhirnya menjawab salamnya. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Ia kemudian bertanya apakah ustadz muda itu sedang mencari sesuatu di malam yang sudah cukup larut. Ustadz muda itu menjelaskan bahwa ia baru saja selesai mengisi pengajian di desa sebelah dan sedang dalam perjalanan pulang. Karena sudah berjalan cukup jauh, ia merasa lapar dan berharap masih bisa membeli makanan di warung tersebut. Nenek pemilik warung itu mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa masih ada nasi kuning yang baru saja dimasak dan masih hangat. Mendengar hal itu, ustadz muda tersebut merasa sedikit lega karena akhirnya bisa makan setelah perjalanan panjang di malam yang dingin itu. Ustadz muda itu kemudian dipersilakan duduk di bangku kayu yang berada di depan warung. Bangku itu terlihat sudah cukup tua, namun masih kokoh. Ia duduk dengan tenang sambil meletakkan tas kecil yang dibawanya di samping. Sementara itu, nenek pemilik warung kembali masuk ke dalam untuk menyiapkan makanan. Dari tempat duduknya, ustadz muda tersebut bisa melihat bagian dalam warung yang diterangi oleh cahaya lampu minyak yang redup. Di dalam warung terlihat sebuah meja kayu yang digunakan untuk menyiapkan makanan, beberapa panci yang masih mengeluarkan uap panas, dan rak sederhana yang berisi beberapa bahan makanan. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian ustadz muda tersebut ketika ia memperhatikan bagian dalam warung dengan lebih teliti. Di dinding warung terlihat banyak sekali foto yang dipasang berjejer. Foto-foto itu tampak sudah sangat lama.
Sebagian bahkan terlihat sudah menguning karena usia. Yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah wajah orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Hampir semua foto menampilkan orang-orang tua dengan ekspresi yang serius. Tidak ada satupun foto yang terlihat seperti foto keluarga biasa. Ustadz muda itu menatap foto-foto tersebut cukup lama. Entah mengapa ia merasa seperti sedang diperhatikan oleh orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Beberapa foto bahkan tampak seperti foto yang biasa digunakan untuk mengenang seseorang yang sudah meninggal. Hal itu membuat suasana di dalam warung terasa sedikit berbeda dari warung biasa. Namun ustadz muda itu mencoba mengabaikan perasaan tersebut. Ia berpikir mungkin foto-foto itu adalah keluarga dari pemilik warung atau orang-orang yang pernah tinggal di desa tersebut. Ia tidak menyadari bahwa foto-foto yang tergantung di dinding itu sebenarnya menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Rahasia yang perlahan akan ia ketahui seiring berjalannya malam. Foto yang menyimpan rahasia. Ustadz muda itu masih duduk di bangku kayu sambil menunggu makanan disiapkan oleh pemilik warung. Suasana di dalam warung terasa sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran sebuah warung yang masih buka di malam hari. Hanya suara sendok yang sesekali terdengar dari dalam dapur kecil di bagian belakang warung. Dari tempat duduknya, ia kembali memperhatikan foto-foto yang tergantung di dinding. Jumlahnya cukup banyak dan semuanya dipasang dengan rapi, seolah memiliki arti penting bagi pemilik warung tersebut. Cahaya lampu minyak yang redup membuat bayangan foto-foto itu tampak bergerak pelan mengikuti goyangan api lampu. Semakin lama ia memperhatikan foto-foto tersebut, semakin muncul rasa aneh dalam hatinya. Wajah orang-orang dalam foto itu tampak seperti sedang menatap lurus ke arah depan dengan ekspresi yang datar. Tidak ada satupun yang terlihat tersenyum seperti foto keluarga pada umumnya. Beberapa foto terlihat sangat tua, bahkan tampak seperti diambil puluhan tahun yang lalu. Warna foto sudah memudar dan kertasnya terlihat sedikit keriting di bagian sudut. Namun wajah orang-orang di dalam foto tersebut masih terlihat jelas. Ada sesuatu yang membuat ustadz muda itu merasa sedikit tidak nyaman. Hampir semua orang dalam foto terlihat mengenakan pakaian yang berbeda-beda, seolah berasal dari waktu yang tidak sama. Ada yang mengenakan pakaian tradisional lama, ada juga yang terlihat memakai pakaian yang lebih modern. Hal itu membuatnya berpikir bahwa foto-foto tersebut mungkin berasal dari waktu yang sangat jauh berbeda satu sama lain. Saat ia masih memperhatikan foto-foto tersebut, pemilik warung keluar dari dapur sambil membawa sepiring nasi kuning yang masih mengepul. Aroma makanan yang hangat langsung menyebar ke seluruh ruangan kecil itu. Nenek pemilik warung meletakkan piring tersebut di atas meja kayu di depan ustadz muda itu. Senyum tipis terlihat di wajahnya ketika ia mempersilakan tamunya untuk makan. Ustadz muda itu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Namun sebelum menyentuh makanan tersebut, ia kembali melihat ke arah foto-foto yang tergantung di dinding warung. Rasa penasaran akhirnya membuat ustadz muda itu bertanya tentang foto-foto tersebut. Ia bertanya apakah orang-orang dalam foto itu adalah keluarga dari pemilik warung. Pertanyaan itu membuat nenek tersebut terdiam sejenak. Senyum tipis di wajahnya perlahan memudar. Beberapa detik ia hanya menatap foto-foto di dinding sebelum akhirnya menjawab. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa orang-orang dalam foto itu adalah mereka yang pernah datang ke warung tersebut. Jawaban itu terdengar cukup aneh bagi ustadz muda tersebut. Ia sempat berpikir mungkin maksud nenek itu adalah pelanggan lama yang sering datang ke warung tersebut. Namun semakin ia memikirkan jawaban itu, semakin terasa ada sesuatu yang tidak biasa. Jumlah foto di dinding terlalu banyak untuk sekadar foto pelanggan biasa. Selain itu, ekspresi wajah orang-orang dalam foto itu terlihat sangat serius, bahkan cenderung kosong. Beberapa di antaranya terlihat seperti foto yang biasa dipasang untuk mengenang seseorang yang sudah meninggal. Ustadz muda itu akhirnya mencoba mengalihkan pikirannya dan mulai membaca doa sebelum makan. Ia menundukkan kepala sebentar sambil mengucapkan doa dengan suara yang sangat pelan. Namun tepat ketika ia mengangkat kepalanya kembali, perasaannya tiba-tiba berubah. Entah mengapa suasana di dalam warung terasa berbeda dari sebelumnya.
Angin malam yang sebelumnya hanya berhembus lembut kini terasa sedikit lebih dingin. Api lampu minyak juga mulai bergoyang lebih kuat, membuat bayangan di dinding bergerak tidak beraturan. Dan pada saat itulah ustadz muda tersebut merasa seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan dirinya dari luar warung. Perasaan yang perlahan membuat bulu kuduknya mulai merinding. Sosok di tengah sawah. Ustadz muda itu mulai menyuapkan nasi kuning ke dalam mulutnya dengan perlahan. Rasa hangat dari makanan tersebut sedikit menghilangkan rasa lapar yang sejak tadi ia rasakan. Di dalam warung kecil itu suasana masih terasa tenang, hanya suara sendok yang sesekali menyentuh piring yang terdengar di antara kesunyian malam. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia tanpa sengaja menoleh ke arah luar warung, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti makan sejenak. Di tengah hamparan sawah yang gelap, sekitar puluhan meter dari warung, terlihat seperti ada sesuatu yang berdiri diam. Pada awalnya ia mengira itu hanyalah bayangan pohon atau mungkin orang yang sedang berjalan melewati pematang sawah. Ustadz muda itu memperhatikan ke arah sawah dengan lebih serius. Cahaya lampu minyak dari warung hanya mampu menerangi area sekitar beberapa meter saja. Sementara bagian sawah di kejauhan tetap tertutup kegelapan. Namun di antara gelapnya malam itu, bentuk sosok tersebut masih terlihat samar. Sosok itu tampak seperti manusia yang sedang berdiri diam tanpa bergerak sama sekali. Hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah cara sosok itu berdiri. Tubuhnya tampak sedikit membungkuk, seperti seseorang yang sedang menundukkan kepala terlalu lama. Angin malam yang berhembus melewati sawah membuat tanaman padi bergoyang pelan. Tetapi sosok itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Karena merasa penasaran, ustadz muda itu kembali melihat ke arah sosok tersebut dengan lebih fokus. Ia mencoba memastikan apakah itu benar-benar manusia, atau hanya bayangan yang terlihat samar karena cahaya yang minim. Beberapa detik ia menatap ke arah sawah tanpa berkedip. Dan semakin lama ia memperhatikan, semakin terasa bahwa sosok itu memang benar-benar ada. Bahkan kini ia mulai melihat sesuatu yang membuat perasaannya sedikit tidak nyaman. Tubuh sosok itu terlihat sangat kurus, hampir seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hatinya. Ia kemudian menoleh ke arah pemilik warung yang sedang berdiri di dekat dapur kecil di dalam warung. Dengan nada santai, ia mencoba bertanya tentang sosok yang ia lihat di tengah sawah. Ia mengatakan bahwa sepertinya ada seseorang yang berdiri di tengah sawah sejak tadi. Namun ketika mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajah nenek pemilik warung berubah seketika. Gerakan tangannya yang sedang memegang sendok tiba-tiba berhenti. Beberapa detik suasana di dalam warung menjadi sangat sunyi. Nenek itu tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ia justru menoleh perlahan ke arah luar warung, mengikuti arah pandangan ustadz muda itu. Namun setelah melihat ke arah sawah, ia kembali menoleh ke dalam dengan wajah yang terlihat sedikit tegang. Dengan suara pelan, ia bertanya kepada ustadz muda itu apakah benar ia melihat seseorang di tengah sawah. Ustadz muda itu mengangguk dan mengatakan bahwa sejak beberapa menit yang lalu sosok tersebut berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Mendengar jawaban itu, nenek pemilik warung tampak menelan ludah pelan. Ia kembali melihat ke arah luar warung, tetapi kali ini ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih serius. Kemudian dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia mengatakan sesuatu yang membuat suasana malam itu berubah menjadi jauh lebih mencekam. Ia mengatakan bahwa di tempat itu, tidak seharusnya ada orang yang berdiri di tengah sawah pada malam hari. Terlebih lagi pada waktu seperti itu. Sesuatu yang mulai mendekat. Setelah mendengar ucapan nenek pemilik warung itu, ustadz muda tersebut kembali menoleh ke arah sawah. Jarak warung dengan area persawahan memang tidak terlalu jauh. Hanya beberapa meter dari depan warung sudah terlihat pematang sawah yang memanjang ke arah kegelapan malam. Sosok yang tadi berdiri di sana masih terlihat samar di tengah hamparan padi yang bergoyang tertiup angin malam. Namun kali ini ustadz muda itu merasa ada sesuatu yang berbeda. Posisi sosok tersebut tampak tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Entah sejak kapan, tetapi sosok itu terlihat sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Ustadz muda itu mengerutkan keningnya.
Ia mencoba memastikan apakah penglihatannya salah karena cahaya yang sangat terbatas. Lampu minyak di warung hanya memberikan sedikit penerangan yang bahkan tidak sampai ke pematang sawah. Namun meskipun cahaya sangat minim, bentuk sosok itu tetap terlihat. Ia berdiri diam, tetapi jaraknya memang tampak lebih dekat dari sebelumnya. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hatinya. Ia kembali menoleh kepada pemilik warung yang sejak tadi berdiri dengan wajah tegang. Nenek pemilik warung itu tampaknya juga memperhatikan perubahan suasana malam tersebut. Matanya beberapa kali melirik ke arah luar warung dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Udara malam tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Angin yang berhembus dari arah sawah kini terasa lebih kencang, membuat lampu minyak di warung bergoyang lebih kuat. Bayangan yang dihasilkan oleh lampu tersebut bergerak di dinding warung dengan bentuk yang tidak beraturan. Suasana yang tadinya hanya terasa sunyi kini mulai berubah menjadi mencekam. Beberapa detik kemudian Ustadz muda itu kembali melihat ke arah sawah. Kali ini ia bisa melihat sosok tersebut dengan lebih jelas karena petir tiba-tiba menyambar jauh di langit. Kilatan cahaya itu hanya berlangsung sangat singkat, tetapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sosok itu memang benar-benar manusia, atau setidaknya terlihat seperti manusia. Namun tubuhnya tampak sangat kurus dan tinggi dengan posisi yang masih membungkuk seperti sebelumnya. Setelah kilatan petir itu menghilang, kegelapan kembali menyelimuti area sawah. Namun kini Ustadz muda itu merasa yakin bahwa sosok tersebut memang sedang menghadap ke arah warung. Ia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi arah tubuhnya menunjukkan bahwa makhluk itu seperti sedang memperhatikan tempat mereka berada. Beberapa saat kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sosok itu mulai bergerak. Gerakan sosok itu sangat lambat, hampir seperti seseorang yang berjalan tanpa tenaga. Tubuhnya masih membungkuk, dan langkahnya terlihat tidak normal seperti orang berjalan biasa. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanaman padi di sekitarnya bergoyang. Namun yang paling membuat Ustadz muda itu merinding adalah cara sosok itu bergerak. Kakinya terlihat seperti hampir tidak menyentuh tanah. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu berjalan mendekati warung. Dan jaraknya kini semakin dekat. Wajah yang tidak manusiawi. Sosok yang berada di tengah sawah itu terus bergerak perlahan menuju warung. Langkahnya sangat lambat, namun setiap beberapa detik jaraknya terlihat semakin dekat. Tanaman padi di sekitarnya bergoyang pelan mengikuti arah gerakan tubuhnya yang kurus dan membungkuk. Ustadz muda itu kini berdiri dari bangku kayu tempat ia duduk sebelumnya. Tanpa sadar ia berjalan beberapa langkah mendekati pintu warung untuk melihat lebih jelas apa sebenarnya yang sedang bergerak di tengah kegelapan sawah tersebut. Udara malam terasa semakin dingin. Angin yang berhembus dari arah persawahan kini terasa lebih kuat, membawa hawa lembab yang membuat suasana di sekitar warung menjadi semakin tidak nyaman. Beberapa detik kemudian kilatan petir kembali menyambar di langit. Cahaya putih yang sangat terang itu menerangi seluruh area sawah hanya untuk sesaat. Dalam kilatan cahaya singkat itu, Ustadz muda akhirnya bisa melihat sosok tersebut dengan jauh lebih jelas. Tubuh makhluk itu terlihat sangat kurus, hampir seperti rangka manusia yang dibungkus kulit tipis. Pakaiannya terlihat lusuh dan robek di beberapa bagian, seolah sudah sangat lama dikenakan tanpa pernah diganti. Namun yang paling membuatnya merinding bukanlah tubuhnya yang kurus, melainkan cara kepalanya yang masih terus menunduk, seolah lehernya tidak mampu lagi menahan berat kepala. Setelah kilatan petir itu menghilang, kegelapan kembali menutup area sawah. Namun gambaran yang baru saja dilihat oleh Ustadz muda tersebut masih terbayang jelas di pikirannya. Makhluk itu jelas bukan orang biasa yang sedang berjalan di sawah pada malam hari. Langkahnya terlalu aneh, tubuhnya terlalu kurus, dan cara kepalanya menggantung terasa sangat tidak wajar. Ustadz muda itu perlahan mundur beberapa langkah kembali ke dalam warung. Pemilik warung yang sejak tadi memperhatikan dari dalam tampak semakin gelisah. Ia terus melihat ke arah luar warung dengan wajah yang terlihat pucat. Dengan suara pelan ia bertanya apakah sosok itu masih berada di sana. Ustadz muda itu mengangguk perlahan tanpa mengalihkan pandangannya dari arah sawah.
Namun tepat pada saat itu, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Sosok tersebut berhenti berjalan. Makhluk itu kini berdiri di pematang sawah yang jaraknya hanya sekitar beberapa puluh meter dari warung. Tubuhnya masih membungkuk seperti sebelumnya. Beberapa detik suasana terasa benar-benar sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara serangga malam. Seolah seluruh alam di sekitar warung itu tiba-tiba berhenti bergerak. Lalu perlahan, makhluk itu mulai mengangkat kepalanya. Ketika wajah makhluk itu akhirnya terlihat dalam cahaya redup dari lampu warung, Ustadz muda itu langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Wajah makhluk itu tampak pucat dengan kulit yang sangat tipis. Matanya terlihat cekung dan gelap seperti lubang yang dalam. Namun yang paling mengerikan adalah senyum yang perlahan muncul di wajahnya. Senyum yang sama sekali tidak terlihat seperti senyum manusia. Makhluk itu menatap lurus ke arah warung. Dan seolah-olah, ia tahu persis siapa yang sedang berada di dalamnya. Makanan yang tidak wajar. Ustadz muda itu masih berdiri di dekat pintu warung sambil menatap ke arah sosok yang berada di pematang sawah. Makhluk itu tidak bergerak lagi, tetapi tetap berdiri diam dengan wajah menghadap lurus ke arah warung. Senyum tipis yang tadi terlihat di wajahnya kini tampak semakin jelas dalam cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung di depan warung. Perasaan tidak nyaman semakin kuat terasa di dalam hati Ustadz muda tersebut. Ia perlahan menarik napas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Sebagai seseorang yang terbiasa mengajarkan agama, ia tahu bahwa rasa takut tidak boleh menguasai dirinya begitu saja. Namun tetap saja, apa yang ia lihat malam itu terasa sangat tidak wajar. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali duduk di bangku kayu. Makanan yang tadi disajikan oleh pemilik warung masih berada di atas meja kecil di depannya. Uap hangat dari nasi kuning masih terlihat naik perlahan ke udara. Namun sekarang entah mengapa aroma makanan tersebut terasa sedikit berbeda. Bau yang sebelumnya terasa lezat kini seperti bercampur dengan sesuatu yang tidak biasa. Ustadz muda itu menatap piring tersebut dengan lebih teliti. Di atas nasi kuning itu terdapat beberapa lauk sederhana seperti telur, mie goreng, dan potongan ayam kecil. Sekilas semuanya terlihat seperti makanan biasa yang sering dijual di warung desa. Namun ketika ia mendekatkan wajahnya sedikit ke arah piring, ia mencium aroma lain yang cukup aneh. Aroma itu sangat tipis, hampir tidak terasa jika tidak diperhatikan dengan benar. Aroma tersebut seperti bau kemenyan yang sering digunakan dalam ritual tertentu. Hal itu membuat Ustadz muda tersebut mengerutkan kening. Ia kembali menoleh kepada pemilik warung yang sedang berdiri tidak jauh dari meja. Nenek itu sedang memperhatikan dirinya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan nenek itu terasa aneh. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu pelanggan makan dengan santai. Sebaliknya, matanya justru terlihat seperti sedang memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh Ustadz muda tersebut. Beberapa detik suasana di dalam warung terasa sangat sunyi. Tidak ada suara dari luar selain hembusan angin yang melewati sawah. Ustadz muda itu kemudian bertanya dengan tenang, apakah ada sesuatu yang dicampurkan ke dalam makanan tersebut. Mendengar pertanyaan itu, nenek pemilik warung sempat terdiam beberapa saat. Senyum tipis yang sebelumnya ada di wajahnya perlahan menghilang. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Sebaliknya, ia justru menoleh sebentar ke arah luar warung. Ke arah tempat di mana sosok kurus tadi masih berdiri di pematang sawah. Setelah itu ia kembali menatap Ustadz muda tersebut. Dengan suara pelan ia akhirnya berkata bahwa makanan itu hanyalah nasi kuning biasa. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Namun cara ia mengatakannya justru membuat Ustadz muda tersebut semakin merasa curiga. Karena pada saat yang sama, dari luar warung tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Langkah itu berasal dari arah sawah. Dan suaranya terdengar semakin mendekat ke arah warung. Ritual yang tersembunyi. Suara langkah kaki dari arah sawah semakin terdengar jelas. Langkah itu pelan, berat, dan terdengar seperti seseorang yang berjalan di tanah basah. Setiap beberapa detik suara itu semakin dekat dengan warung kecil yang berdiri di pinggir sawah tersebut. Ustadz muda itu tidak lagi duduk dengan tenang.
Ia kini memperhatikan ke arah luar dengan lebih waspada. Di bawah cahaya redup lampu minyak, bayangan dari tanaman padi terlihat bergerak tidak beraturan tertiup angin malam. Sosok kurus yang tadi berdiri di pematang sawah kini tidak lagi terlihat di tempatnya semula. Seolah-olah makhluk itu sudah berjalan semakin dekat ke arah warung. Ustadz muda itu kembali menoleh kepada pemilik warung. Ia ingin memastikan apakah nenek tersebut juga mendengar suara langkah yang datang dari arah sawah. Namun yang ia lihat justru sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Nenek itu tidak terlihat terkejut atau takut. Sebaliknya, ia berdiri dengan sangat tenang, bahkan sedikit menundukkan kepala seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Beberapa detik kemudian nenek itu berjalan perlahan ke arah meja tempat makanan tadi berada. Tangannya menyentuh piring nasi kuning yang masih belum disentuh oleh ustadz muda tersebut. Ia kemudian menggeser piring itu sedikit ke arah tengah meja. Gerakan itu terlihat sederhana, tetapi bagi ustadz muda tersebut terasa sangat aneh. Seolah-olah piring makanan itu sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Ustadz muda itu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tersebut. Ia mencoba tetap tenang sambil memperhatikan setiap gerakan pemilik warung. Ketika matanya kembali melihat ke arah meja, ia baru menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Di bawah meja kayu tempat makanan itu berada, terlihat beberapa benda yang tersusun rapi. Ada mangkuk kecil berisi bunga, beberapa batang dupa yang sudah terbakar, dan wadah kecil berisi abu hitam. Melihat benda-benda tersebut, ustadz muda itu langsung mengerti bahwa warung itu bukan sekadar tempat menjual makanan biasa. Benda-benda itu sering digunakan dalam ritual tertentu yang berhubungan dengan dunia gaib. Ia kemudian mengangkat pandangannya perlahan ke arah pemilik warung. Nenek itu kini berdiri di sisi meja sambil menatapnya dengan ekspresi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tatapan matanya kini terlihat dingin dan penuh arti. Beberapa detik kemudian nenek itu mulai berbicara dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa warung itu sudah berdiri sangat lama di tempat tersebut. Lebih lama daripada yang diketahui oleh warga desa di sekitar sawah itu. Namun warung itu tidak pernah benar-benar menjadi warung biasa. Tempat itu sejak dulu digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang membutuhkan pengorbanan manusia. Dan malam itu, nenek pemilik warung itu sebenarnya sudah menunggu seseorang yang datang sendirian. Seseorang yang bisa dijadikan tumbal. Malam tumbal. Suasana di dalam warung menjadi semakin tegang setelah pemilik warung mengucapkan kata-kata itu. Ustadz muda tersebut kini benar-benar menyadari bahwa dirinya berada di tempat yang sangat berbahaya. Angin malam terus berhembus dari arah sawah, membuat lampu minyak yang menggantung di depan warung bergoyang semakin kuat. Bayangan yang dihasilkan oleh lampu itu bergerak di dinding kayu warung dengan bentuk yang aneh dan tidak beraturan. Setiap gerakan bayangan itu membuat suasana semakin mencekam. Di luar warung, suara langkah kaki yang tadi terdengar dari arah sawah kini semakin jelas. Langkah itu terdengar sangat pelan, namun berat. Ustadz muda itu tidak lagi duduk. Ia berdiri dengan tubuh sedikit tegang sambil memperhatikan setiap gerakan pemilik warung. Di sisi lain, nenek itu tampak semakin tenang, seolah semua yang terjadi sudah sesuai dengan rencana yang ia tunggu sejak lama. Ia perlahan menyalakan beberapa batang dupa yang sebelumnya terlihat di bawah meja. Asap tipis dari dupa itu mulai naik ke udara dan menyebar ke seluruh ruangan kecil warung tersebut. Aroma kemenyan yang sebelumnya hanya terasa samar kini menjadi jauh lebih kuat. Aroma itu bercampur dengan bau nasi kuning yang masih hangat di atas meja. Nenek pemilik warung itu kemudian mulai menggumamkan sesuatu dengan suara sangat pelan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti mantra yang tidak jelas. Ustadz muda itu bisa merasakan bahwa suasana di dalam warung mulai berubah. Udara terasa semakin berat dan dingin. Di luar warung, langkah kaki yang berasal dari sawah kini berhenti tepat di depan warung. Beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi. Perlahan bayangan sesuatu mulai terlihat di tanah depan warung. Bayangan itu memanjang karena cahaya lampu minyak yang menggantung di atas pintu. Ustadz muda itu menoleh ke arah pintu warung. Dan di sana, tepat di luar pintu,
Makhluk kurus dari sawah itu kini berdiri. Tubuhnya terlihat jauh lebih jelas dari sebelumnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala sedikit miring. Matanya yang gelap menatap lurus ke arah ustadz muda yang berada di dalam warung. Senyum aneh yang tadi terlihat di wajahnya kini tampak lebih lebar. Kulit wajahnya terlihat pucat dan menempel tipis pada tulang tengkoraknya. Nafas ustadz muda itu terasa sedikit berat ketika melihat makhluk tersebut dari jarak yang sangat dekat. Pemilik warung itu kemudian berdiri di belakang meja sambil menatap makhluk tersebut dengan wajah yang penuh harap. Dengan suara pelan ia mengatakan bahwa malam ini ia sudah membawa seseorang yang bisa dijadikan persembahan. Ia kemudian menunjuk ke arah ustadz muda yang berdiri di dalam warung. Suasana malam itu berubah menjadi jauh lebih mencekam. Karena kini jelas bahwa makhluk tersebut datang untuk mengambil tumbal manusia. Ayat yang menggetarkan. Makhluk kurus yang berdiri di depan pintu warung itu tidak bergerak. Ia hanya menatap ke dalam dengan mata yang cekung dan gelap. Senyum yang melebar di wajahnya membuat suasana di sekitar warung terasa semakin mencekam. Ustadz muda itu kini berdiri beberapa langkah dari meja kayu. Di belakangnya, pemilik warung masih berdiri dengan wajah penuh harapan seolah menunggu sesuatu terjadi. Asap dupa yang dinyalakan sebelumnya terus mengepul ke udara. Bau kemenyan memenuhi seluruh ruangan kecil warung tersebut. Suasana malam itu terasa sangat berat. Namun ustadz muda itu tidak menunjukkan kepanikan. Ia menarik napas perlahan untuk menenangkan dirinya. Sebagai seseorang yang sering mempelajari ilmu agama, ia memahami bahwa gangguan seperti itu tidak boleh dilawan dengan rasa takut. Ia kemudian menutup matanya sebentar sambil menggenggam tasbih yang masih berada di tangannya sejak tadi. Bibirnya mulai bergerak pelan. Ayat-ayat suci mulai keluar dari mulutnya dengan suara yang rendah namun jelas. Suara bacaan ayat itu perlahan memenuhi ruangan kecil warung tersebut. Nada bacaannya terdengar tenang namun memiliki kekuatan yang berbeda dari suara biasa. Pemilik warung yang sebelumnya terlihat yakin kini mulai menunjukkan ekspresi gelisah. Ia tidak menyangka bahwa orang yang datang malam itu ternyata mampu membaca ayat dengan begitu tegas. Sementara itu, makhluk yang berdiri di depan pintu warung mulai menunjukkan reaksi. Tubuhnya yang kurus sedikit bergetar. Ustadz muda itu terus membaca tanpa berhenti. Suaranya semakin jelas terdengar di tengah malam yang sunyi. Angin yang sejak tadi berhembus tiba-tiba menjadi lebih kuat. Lampu minyak yang menggantung di depan warung bergoyang keras hingga hampir padam. Asap dupa yang sebelumnya naik lurus ke atas kini berputar-putar di udara seperti tertiup sesuatu yang tidak terlihat. Suasana di sekitar warung berubah drastis. Makhluk yang berdiri di depan pintu warung kini mulai mundur beberapa langkah. Senyum di wajahnya perlahan menghilang dan digantikan dengan ekspresi yang jauh lebih mengerikan. Mulutnya terbuka sedikit, seolah sedang mengeluarkan suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Tubuhnya yang kurus terlihat semakin tidak stabil. Seolah-olah kekuatan yang memanggilnya mulai melemah. Melihat hal itu, pemilik warung menjadi panik. Ia mulai berteriak pelan sambil mengucapkan mantra yang sebelumnya ia gumamkan. Namun suara bacaannya kalah oleh ayat-ayat yang dibacakan oleh ustadz muda tersebut. Beberapa detik kemudian terdengar suara jeritan panjang dari arah sawah. Makhluk itu mundur semakin jauh dari warung sebelum akhirnya menghilang kembali ke dalam kegelapan malam. Ritual yang gagal. Setelah makhluk dari sawah itu mundur dan menghilang ke dalam kegelapan malam, suasana di sekitar warung menjadi sangat sunyi. Angin yang tadi bertiup kencang perlahan mulai mereda, dan lampu minyak yang bergoyang kembali stabil menggantung di atas pintu warung. Ustadz muda itu masih berdiri di tempatnya sambil terus membaca ayat dengan suara yang lebih pelan. Ia ingin memastikan bahwa gangguan yang tadi muncul benar-benar sudah pergi. Beberapa detik kemudian ia perlahan membuka matanya. Di depannya, pemilik warung berdiri dengan wajah yang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Nenek pemilik warung itu kini terlihat panik. Wajahnya yang sebelumnya terlihat tenang kini berubah menjadi penuh kemarahan dan ketakutan sekaligus. Tangannya gemetar saat memegang meja kayu di sampingnya. Ia tidak menyangka bahwa makhluk yang ia panggil justru mundur dan pergi begitu saja.
Ritual yang ia siapkan sejak lama ternyata gagal. Beberapa saat ia hanya berdiri sambil menatap ke arah pintu warung yang kini kembali gelap. Area sawah di luar terlihat sunyi seperti tidak pernah terjadi apapun. Namun nenek itu tampak sangat gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam warung sambil menggumamkan sesuatu dengan suara yang tidak jelas. Sementara itu ustadz muda tersebut tetap berdiri tenang. Ia memperhatikan setiap gerakan pemilik warung dengan penuh kewaspadaan. Beberapa saat kemudian nenek itu berhenti berjalan. Ia menatap ustadz muda tersebut dengan tatapan yang sangat tajam. Dengan suara yang sedikit bergetar ia mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa ritual itu seharusnya berhasil malam itu. Makhluk yang datang dari sawah seharusnya mengambil korban yang sudah ia siapkan. Ustadz muda itu akhirnya memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi di warung tersebut. Tempat itu ternyata bukan sekadar warung sederhana di pinggir sawah. Selama bertahun-tahun, tempat itu digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan ritual pesugihan. Setiap beberapa tahun sekali harus ada seseorang yang dijadikan tumbal agar kekayaan yang didapat tetap bertahan. Dan orang-orang yang ada di foto-foto di dinding warung adalah mereka yang pernah datang ke warung itu sebelumnya. Nenek itu akhirnya tertawa pelan dengan suara yang serak. Tawa itu terdengar aneh dan membuat suasana di dalam warung terasa semakin tidak nyaman. Ia mengatakan bahwa selama ini tidak ada orang yang pernah berhasil keluar dari warung itu setelah datang sendirian pada malam hari. Namun malam ini berbeda. Karena orang yang datang ternyata bukan orang biasa. Seseorang yang mampu melawan makhluk yang ia panggil dari dunia gaib. Warung yang menghilang. Setelah mendengar pengakuan pemilik warung itu, ustadz muda tersebut tidak lagi berkata banyak. Ia hanya menatap nenek itu dengan wajah yang tetap tenang. Dalam hatinya ia sudah memahami bahwa tempat tersebut memang bukan warung biasa seperti yang terlihat dari luar. Angin malam kembali berhembus pelan dari arah sawah. Lampu minyak yang menggantung di depan warung bergerak perlahan, menciptakan bayangan panjang di tanah yang basah oleh hujan. Ustadz muda itu kemudian melangkah perlahan menuju pintu warung. Ia tahu bahwa tempat itu bukan tempat yang seharusnya ia tinggali lebih lama. Ketika ia melewati pintu warung, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah pemilik warung yang masih berdiri di dalam. Nenek itu kini terlihat jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Tatapannya tidak lagi penuh keyakinan seperti saat ritual tadi hampir dimulai. Sebaliknya, wajahnya terlihat kosong dan dipenuhi kelelahan. Seolah semua kekuatan yang ia miliki telah hilang bersama gagalnya ritual malam itu. Tanpa mengatakan apapun lagi, ustadz muda itu akhirnya meninggalkan warung tersebut. Ia berjalan kembali menyusuri jalan kecil yang membelah area persawahan. Langit malam masih gelap, tetapi hujan sudah benar-benar berhenti. Udara terasa lebih segar dibandingkan sebelumnya. Namun suasana di sekitar sawah tetap terasa sunyi dan sedikit menegangkan. Prompt gambar 3. Beberapa menit kemudian ia menoleh ke belakang secara tidak sengaja. Dari kejauhan ia masih bisa melihat cahaya lampu minyak yang menggantung di depan warung tersebut. Warung itu terlihat kecil di tengah hamparan sawah yang luas. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Sosok nenek pemilik warung tidak lagi terlihat di sana. Keesokan paginya beberapa warga desa melewati jalan yang sama menuju sawah mereka. Namun mereka tidak menemukan warung kecil yang biasanya terlihat di pinggir jalan itu. Di tempat yang sama hanya ada area tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Tidak ada bangunan kayu. Tidak ada lampu minyak. Tidak ada tanda bahwa pernah ada warung di sana. Sejak hari itu, beberapa warga desa mulai mengingat cerita lama yang pernah beredar di daerah tersebut. Konon di area sawah itu pernah berdiri sebuah warung tua yang sering terlihat pada malam hari. Namun warung itu tidak selalu ada. Kadang terlihat, kadang menghilang. Beberapa orang yang melewati jalan itu pada tengah malam bahkan mengaku pernah melihat lampu kecil menyala di tengah sawah. Seolah ada sebuah warung yang sedang menunggu seseorang datang. Dan mungkin, seseorang yang datang sendirian.